Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan. Setelah di video sebelumnya saya membagikan kepada teman-teman pengalaman tentang mengirimkan artikel opini ke media massa cetak, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana pengalaman menulis di media-media online. Nah, yang pertama saya ingin menceritakan terlebih dahulu pengalaman saya di media GeoTimes saat saya mengirimkan artikel. Jadi media GeoTimes ini adalah salah satu platform media online yang menerima tulisan-tulisan seputar agama, ekonomi, politik, sosial, dan media ya. Jadi teman-teman jika memiliki tulisan di bidang atau isu-isu tadi bisa mengirimkan ke platform GeoTimes ya. GeoTimes dikepalai oleh pimpinan redaksi, kalau tidak salah sampai sekarang masih dipegang oleh Farid Gaban, jurnalis senior. Nah, bagaimana cara kita mengirimkan tulisan ke GeoTimes? Teman-teman nanti bisa baca link yang akan saya bagikan kepada teman-teman di kolom deskripsi. Jadi ada beberapa ketentuan dalam pengiriman naskah di GeoTimes. Antara lain ada jumlah kata ya, berkisar antara 750 sampai 1000 kata dan beberapa ketentuan yang lain. Nah, di GeoTimes ini memang ketika kita menulis dan dimuat kita tidak mendapatkan honor, tetapi kalau menurut saya impact dari tulisan ini cukup luas karena saya pernah menulis 2 kali di media GeoTimes dan bisa dibaca oleh ribuan orang ya, oleh ribuan pembaca. Sesuatu yang mungkin bisa saja tidak terjadi ketika saya menulis di media cetak. Ya, saya kira yang membaca opini saya tidak akan mungkin sebanyak itu, tetapi di media online bisa mencapai ribuan pembaca dan yang berikutnya itu masih akan terus bertambah karena artikel kita ada di situ terus ya. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengirimkan sedikit berbeda dari pengiriman artikel di media cetak, media massa cetak seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Untuk mengirimkan artikel opini ke GeoTimes ini kita harus login terlebih dahulu ya. Kita register terlebih dahulu, tetapi registernya tidak sulit ya. Teman-teman bisa melihat saja langsung. Nah, seperti ini yang perlu diisi ya. Termasuk nanti di bawahnya biasanya kita diminta untuk mencantumkan media sosial. Nah, saya ingin langsung login saja menggunakan akun saya. Ya. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman bagaimana cara kita mengirim, yaitu dengan cara klik menu submit opini. Nah, kemudian di sini kita bisa mengirimkan tulisan kita. Kita ketik judul, isinya, selanjutnya kita berikan thumbnail ya atau gambar untuk artikel kita. Kemudian kita tinggal submit for review. Umumnya maksimal nanti akan direview selama 2 minggu dan teman-teman saya sarankan untuk rutin mengecek dengan cara login ke akun GeoTimes-nya untuk melihat apakah tulisan kita dimuat atau tidak. Jika dimuat nanti ada keterangan di dashboard. Nah, ini contoh tulisan yang belum bisa dimuat, keterangannya masih awaiting approval. Ini contoh tulisan yang dimuat. Ada 2 tulisan saya yang dimuat. Nah, salah satunya ini dan ternyata ini sudah dibaca lebih dari 15.000 orang. Saya sendiri tidak menyangka teman-teman bisa dibaca sebanyak itu. Nah, di bagian bawah nanti juga bisa ada interaksi dari orang lain jika memang ada yang ingin berkomentar di sini. Oke, ini pengalaman saya menulis di GeoTimes. Nah, selanjutnya yang kedua, selain GeoTimes saya juga pernah menulis di Kumparan, teman-teman. Kalau GeoTimes itu adalah media berbagi opini, kalau Kumparan sebenarnya secara spesifik adalah media berbagi berita. Tetapi kita bisa menceritakan atau menulis opini di sini dengan cara create story ya. Jika teman-teman sudah sampai ke website Ungaran nanti tinggal create story. Nah, teman-teman juga sama seperti di GeoTimes perlu login juga, tetapi bedanya di Kumparan ini teman-teman bisa langsung login menggunakan akun Gmail teman-teman. Jadi saya sarankan juga teman-teman untuk mengirimkan artikel di Kumparan ini login saja ke akun Gmail-nya. Nah, setelah kita klik story nanti kita bisa ketik judul di sini dan mulai menulis cerita ya. Sama seperti Kumparan tadi ya. Kemudian yang terakhir kita tinggal klik submit. Di sini saya sudah menulis 2 artikel juga
tetapi memang tidak sebanyak di GeoTimes dibacanya atau pembacanya. Di sini pembacanya tidak sebanyak ketika di GeoTimes. Saya bisa melihatnya juga karena kita di sini disajikan statistik ya, statistik dari konten kita ya. Pembacanya tidak banyak. Nah ini untuk 2 artikel di 1 tahun terakhir hanya dibaca 156 ya. Tidak banyak ya dibandingkan GeoTimes tadi, 1 artikel saya bisa dibaca oleh 15.000 orang. Oke, Kumparan ini juga media yang menarik menurut saya, cocok untuk platform teman-teman di dalam menulis. Nah, bagaimana kemudian kurasi dari reviewernya? Kalau di GeoTimes memang sedikit ketat ya, tapi kalau di Kumparan ini menurut saya tidak terlalu ketat. Ya, jadi kita kalau memang ada tulisan yang sekiranya itu layak ya memenuhi kriteria di Kumparan ini, ya pasti akan langsung segera dipublikasikan. Tidak terlalu ketat dan kita tidak perlu menunggu lama sampai 2 minggu untuk melihat apakah artikel kita dimuat atau tidak. Tapi untuk mengecek memang kita harus tetap melihat, mengunjungi dashboard ini, terutama di bagian konten saya ini nanti kita bisa melihat ya. Kalau keterangannya itu pending ya nanti ada di sini, kalau di reject ada di sini. Nah, keunggulannya Kumparan adalah ketika artikel di reject nanti ada keterangan di bagian mana kesalahan di dalam artikel kita. Kumparan ini sendiri ikut didirikan oleh jurnalis senior juga ya yang dulu pernah mendirikan Detik News ya. Saya agak lupa nama beliau. Oke, kemudian yang berikutnya kita juga bisa mengirimkan artikel kita ke media Detik News ini, tepatnya di bagian kolom. Nanti linknya juga akan saya sertakan di deskripsi. Nah, kita di dalam mengirimkan artikel di Detik News, kita juga perlu login terlebih dahulu, kita perlu masuk terlebih dahulu. Tapi teman-teman ingat, di sini juga kita dimudahkan seperti halnya Kumparan, kita bisa login menggunakan Gmail kita, atau Facebook juga bisa, atau akun Apple juga bisa ya. Tapi saya di sini memilih untuk login menggunakan Gmail ya. Kalau memang kita sudah login dengan menggunakan Gmail kita, kemudian nanti untuk mengirimkan artikel, kita juga sangat mudah sekali. Kita tinggal kirimkan tulisan di sini ya. Kita tinggal kirimkan tulisan. Nah, sebagai tips juga kepada teman-teman, jika ingin mengirimkan artikel ke Detik ya, usahakan, nah ini ya, memuat judul, isi tulisan, kemudian foto, keywords ya. Keywords di sini ini caption foto, kemudian kita tinggal kirim tulisan. Oh ya, tadi sebagai tips kepada teman-teman jika ingin mengirimkan tulisan ke Detik ya, diusahakan temanya itu adalah tema atau isu yang sangat aktual sekali. Ya sebenarnya prinsipnya sama dengan di GeoTimes dan juga Kumparan, tapi kalau di Detik tingkat kurasinya ini menurut saya lebih tinggi juga dibandingkan Kumparan dan juga GeoTimes, karena ketika kita mengirimkan tulisan di Detik ini dan tulisan kita dimuat, kita bisa mendapatkan honor teman-teman, dan honornya juga lumayan besar, yaitu sekitar Rp500.000 yang akan ditransfer ke rekening kita biasanya 1 minggu setelah tulisan kita dimuat, seperti itu. Nah, jadi saya rekomendasikan, saya sarankan kepada teman-teman jika memang ingin mengirimkan tulisan ke Detik News, usahakan dengan tema yang aktual. Tadi ya, caranya dengan kirim tulisan ini, kemudian kita isi ini semua lalu kirimkan. Nah, di Detik News ini kita tidak harus selalu memantau dashboard yang ada di profil kita, tetapi ketika kita sudah mengirimkan tulisan, kemudian tulisan kita dimuat, maka nanti akan ada pemberitahuan. Ya, pertama seperti ini teman-teman, ketika kolom kita telah dikirimkan dan telah diterima, ada email ke alamat email kita, Dear Ari Hendrawan, terima kasih telah mengirimkan partisipasi Anda dalam program kolom. Nah, tulisan harus dimoderasi terlebih dahulu, dan nanti jika dimuat kita akan mendapatkan keterangan seperti ini. Nah, di hari yang sama ya, di hari pemuatan, Dear Ari Hendrawan, terima kasih ya, artikel Anda telah disetujui dengan judul menanti pola pembinaan baru, pembinaan Pancasila di kolom Detik News ya. Dikirim tanggal 1 Juni dan dimuat juga tanggal 1 Juni. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Tipsnya kita harus mengirimkan artikel yang sangat aktual. Di sini saya mengirimkan artikel untuk memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni dan artikel saya dimuat di sini ya, teman-teman. Dan saya yakin
walaupun mungkin di sini tidak tampil statistik pembacanya berapa dan saya juga tidak bisa melihat setahu saya, tapi saya yakin untuk Detik News ini pembacanya sangat besar sekali atau sangat banyak sekali. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman mengirimkan tulisan atau kolom ke Detik News. Lagi pula kita juga akan mendapatkan honor, ya. Nah, bila tulisan kita tidak dimuat, nanti akan ada keterangan seperti ini. Mohon maaf. Nah, ini ada keterangan seperti ini ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, bla 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 bla. Meski begitu kami mohon maaf tulisan Anda belum dapat dimuat, ya. Ada keterangan judulnya juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lika-liku mengirimkan tulisan ke Detik News ya, ke Detik News. Tapi ya teman-teman harus tetap semangat. Kuncinya tadi ditulis secara aktual ya untuk tema-tema yang aktual. Oke, berikutnya saya belum pernah punya pengalaman menulis untuk di media ini, tapi ini adalah media online yang menurut saya juga pembacanya sangat banyak. Saya ingin berbagi juga kepada teman-teman. Namanya adalah Mojok. Mojok ini menerima artikel-artikel yang ringan, kebanyakan juga artikel-artikel satir. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya, esai-esai yang ada di Mojok itu seperti apa ya. Kebanyakan memang esai-esai yang satir ya, artikel-artikel yang satir, teman-teman bisa lihat. Judulnya juga agak panjang ya. Nah, di Mojok ini kalau teman-teman mengirimkan, teman-teman tidak perlu membuat akun terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengirimkan ke alamat email redaksi dan juga berhonor. Sayangnya di sini tidak disebutkan honornya berapa, hanya ada keterangan bahwa ketika kita mengirimkan artikel di sini berhak mendapatkan honorarium yang insya Allah jumlahnya cukup kalau sekedar untuk ngajak pacar makan di rumah makan yang lumayan elit. Nah, ini menarik juga ya. Ya, tapi menurut saya dari info yang saya dapatkan kalau tidak salah sekitar 300.000. Di sini sepertinya juga ada. Nah, 350.000 ya bertulisan ya. Yang berikutnya kita juga bisa mengirimkan tulisan ke Remote TV, platform Remote TV. Ini media yang fokus pada kajian media dan jurnalisme ya, termasuk terkait kajian tentang pertelevisian. Kita bisa mengirimkan tulisan ke sini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nanti tentang term of reference-nya ini akan saya kopikan juga tautannya ke kolom deskripsi dari video ini, jadi teman-teman nanti bisa cek di situ. Kita nggak perlu bikin akun, kita tinggal mengirimkan tulisan ke alamat email redaksi. Nah, untuk honornya sendiri mencapai sekitar 350.000. Oke, itu saja teman-teman yang ingin saya bagikan. Selain itu ada juga beberapa referensi yang lain seperti ada voxpop.id yang bisa teman-teman kirimi tulisan, basabasi.co dan seterusnya. Nanti ini linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman juga bisa ikut membaca. Nah, itu dari saya, tips dari saya dan pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman selalu semangat untuk berkarya karena orang boleh berilmu setinggi langit, ya seperti kata Pram, tapi jika dia tidak menulis, maka dia akan hilang di telan sejarah. Terima kasih, sampai jumpa, ciao.